Banyak yang mengatakan jika Ronaldo telah tamat. Dan itu sudah terdengar sejak akhir masanya di Madrid atau sekitar 7 tahun yang lalu. Mereka sangat bangga ketika mengatakan itu. Apalagi ketika memasuki pekan ke-20 dan dia masih terjebak hanya dengan 4 gol di Liga. Dan anehnya, bahkan para penggemar tampaknya berdoa untuk kejatuhannya. Suatu ketika ia kembali dengan 21 gol dalam 12 pertandingan, menghancurkan semua klaim tersebut. Mereka justru kecewa. Hal itu mengingatkan saya akan perkataan seorang teman. Satu hal yang lebih mereka sukai dari seorang superhero adalah ketika melihatnya gagal, terjatuh, dan mati dalam pertempuran. Terlepas dari semua yang telah kalian lakukan untuk meluruskannya, pada akhirnya mereka akan berbalik untuk membenci kalian. Ronaldo telah menjadi korban dari fenomena ini. Berulang kali, jika kalian berpikir cerdas tentang hal ini, kalian dapat melihat bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Tapi sejujurnya saya merasa bahwa banyak dari kita yang tidak melihat betapa buruknya keadaan. Di luar sana, selain menikmati kejatuhan karirnya, mereka secara aktif berusaha untuk menjatuhkannya, membunuhnya. Itu adalah pembunuhan karakter di depan umum. Itu sangat tidak masuk akal. Kecuali jika Ronaldo tidak kembali ke United. Hanya setelah Sir Alex datang untuk menghentikan kepindahannya ke City, pintu Old Trafford terbuka untuknya. Lagi pula pemilik United, keluarga Glazer, dikenal sebagai orang yang pelit. Mereka tidak memiliki kecintaan terhadap olahraga ini. Mereka telah mengeruk keuntungan sebanyak mungkin dari klub dan memaksa para pemain bergaji besar untuk pergi. Jadi mengapa mereka menunjukkan ketertarikan untuk memboyong pemain termahal di dunia? Faktanya, pada saat itu bahkan ada rumor bahwa Jorge Mendes yang merupakan agen Ronaldo sengaja mendekati City sebagai upaya untuk menekan United agar melakukan pergerakan. Mungkin kalian sudah paham alurnya. Terlepas dari itu, pada awalnya semuanya luar biasa. Bahkan pada usia 36 tahun, Ronaldo menunjukkan kepada seluruh anak bawang di Premier League bagaimana cara bermain sepak bola dengan 17 gol dalam 18 pertandingan pertamanya sebagai starter untuk United. Dan kemudian di babak penyisihan grup Liga Champions, dia juga tampil luar biasa. Ini layak untuk sedikit dibahas. Jadi di pertandingan pertama melawan Young Boys, Ronaldo membuka skor. Kemudian ia digantikan, dan mereka akhirnya menyia-nyiakan keunggulan. Pertandingan kedua melawan Villarreal, ia mencetak gol kemenangan di menit ke-95. Di pertandingan ketiga melawan Atalanta, dia mencetak gol dengan 9 menit tersisa untuk menutup kebangkitan 3 gol. Dan hanya 2 minggu kemudian dalam pertandingan kedua melawan mereka tertinggal lebih dulu. Dia mencetak gol di menit akhir di babak pertama untuk menyamakan kedudukan. Mereka kembali tertinggal lagi, dan dia kembali mencetak gol lagi di menit-menit akhir untuk kembali menyamakan kedudukan. Dan akhirnya membutuhkan kemenangan untuk finish di puncak grup dan harus menghadapi Villarreal, sang juara bertahan Liga Eropa yang pada tahun sebelumnya telah mengalahkan mereka di final untuk merebut trofi. Ronaldo kembali membuka skor dengan 12 menit tersisa, dan kemudian digantikan dengan 1 menit tersisa. Pada saat itu, suasananya tampak sempurna, tetapi pada kenyataannya sudah ada masalah. Pada saat pertandingan kedua melawan Villarreal berlangsung, United sudah memecat Ole Gunnar Solskjaer dan menempatkan Carrick sebagai pelatih sementara. Dan meskipun Ronaldo baru saja mengamankan satu-satunya peluang mereka ke babak sistem gugur UCL dalam kurun waktu 5 tahun, tepat pada pertandingan liga pertamanya sebagai pelatih, Carrick mencadangkannya dan akhirnya hanya meraih hasil imbang. Namun bahkan ketika pengganti permanennya menyaksikan Ronaldo mencetak 2 gol untuk membawa mereka menang comeback atas Arsenal, entah karena alasan apa, saat dia mengambil alih skuad pada pertandingan keduanya sebagai pelatih, dia mencadangkan Ronaldo saat menghadapi Young Boys. Lagi-lagi mereka hanya meraih hasil imbang yang tidak terlalu memuaskan, dan nyaris menghancurkan kerja keras yang telah dilakukan Ronaldo untuk mengamankan posisi mereka di puncak klasemen. Selama bulan berikutnya, rumor mengenai keretakan hubungan antara keduanya terus bermunculan.
Dan meskipun Ronaldo dan Rangnick berulang kali bersikeras bahwa mereka tetap menjalin hubungan yang baik, ketika ia mencatatkannya di laga kontra Brentford, terlihat jelas dari bahasa tubuh Ronaldo bahwa ada yang tidak beres. Dan fakta bahwa ia hanya mencetak 1 gol dalam 10 laga berikutnya semakin mengukuhkan hal tersebut. Namun tepat setelah pertandingan terakhir, dia tidak masuk dalam skuad melawan Manchester City yang diduga karena cedera. Alih-alih duduk di tribun untuk mendukung timnya, dia malah naik pesawat dan terbang kembali ke Portugal. Seperti yang pernah dikatakan oleh Roy Keane, dari situasi yang dialami Ronaldo, sepertinya ada sesuatu yang lebih. Sang manajer bersikeras dengan cerita tentang cedera pinggulnya. Namun ayolah, dia adalah sebuah mesin. Cerita seperti itu tidak masuk akal. Kalian lihat, begitu Ronaldo kembali dari perjalanan itu, dia tampak seperti diremajakan secara aneh. Seperti ada beban yang diangkat dari pundaknya. Pada pertandingan pertama dia kembali, dia mencetak hat-trick dalam kemenangan 3-2 melawan Tottenham. Itu dianggap sebagai penampilan terbaiknya musim ini. Dan hanya dalam 3 pertandingan kemudian, dia mencetak hat-trick lagi. Sepertinya semuanya akan berubah menjadi lebih baik. Tetapi kemudian, istrinya melahirkan. Terjadi beberapa komplikasi, dan salah satu anak kembarnya meninggal dunia saat proses persalinan. Dan yang satunya masih berjuang di rumah sakit. Ini jelas merupakan situasi yang sangat menyedihkan. Anak-anaknya yang lain terus bertanya tentang bayi yang satunya lagi. Mereka sudah mempersiapkan segalanya. Mereka memiliki 2 tempat tidur bayi, 2 set perlengkapan bayi yang menunggu mereka di rumah. Istrinya mengakui bahwa untuk beberapa saat ia kesulitan untuk keluar rumah. Namun seperti biasa, Ronaldo mengejutkan dunia dengan dedikasinya yang tidak kenal lelah. Tampil di pertandingan melawan Arsenal hanya 5 hari setelah kematian putranya, dan mencetak satu-satunya gol bagi United, mendedikasikannya untuk putranya, dan kemudian mencetak gol di 2 pertandingan berikutnya. Bahkan di bulan terberat dalam hidupnya, dia adalah pemain terbaik Premier League. Semua orang tersentuh oleh momen ini. Bahkan para penggemar Liverpool pun bertepuk tangan untuknya. Di musim di mana para penggemar mendukung De Gea, di mana Rashford menampilkan penampilan terburuk sepanjang karirnya, di mana Greenwood berakhir di penjara, di mana Sancho menjadi pemain gagal terbesar yang pernah ada di Liga selama berapa abad, dan Pogba melakukan aksi menghilangnya yang terakhir. Ronaldo dinobatkan sebagai pemain terbaik Manchester United musim ini, mendapatkan tempat di tim terbaik Liga musim ini, menempati posisi ketiga dalam perebutan sepatu emas, dan memecahki klasemen Liga untuk pemenang pertandingan, perolehan poin, hat-trick, dan penghargaan pemain terbaik bulan ini. Dan untungnya, dengan datangnya pelatih baru Erik ten Hag, ada harapan bahwa segala sesuatunya akan berubah menjadi lebih baik. Tiba-tiba ada harapan yang mengambang di udara. Namun sayangnya hal itu tidak berlangsung lama. Pada pertengahan Juli, para penggemar semakin frustasi dengan kenyataan bahwa klub gagal mendapatkan pemain baru. Dan begitu juga dengan Ronaldo yang memberitahu mereka tentang keinginannya untuk pergi. Dan sejak saat itu, semuanya menjadi terlalu berlebihan. Ia hanya kehilangan akal sehatnya. Namun media memanfaatkan untuk menggoreng ceritanya. Rumor transfer ke Bayern, lalu Inter Milan, lalu PSG, lalu Chelsea. Kalian sebutkan saja. Untuk pemikiran yang waras, hanya perlu 2 detik untuk berpikir kritis untuk menyadari bahwa cerita-cerita itu tidak masuk akal. Tetapi sekali lagi dengan semua orang berharap kehancurannya, siapa yang akan peduli? Segalanya menjadi semakin buruk dan semakin buruk. Dan ketika dia melewatkan untuk mengikuti tur pramusim, semuanya meledak. Setiap situs berita tampaknya bertekad untuk meyakinkan dunia bahwa dia melakukannya untuk memaksa keluar dari klub. Padahal kenyataannya, bayi perempuannya sekali lagi berada di rumah sakit. Dan Ten Hag, seorang manajer yang pada awalnya terlihat mencintai Ronaldo, seorang manajer yang berulang kali mengklaim bahwa dia ingin sekali memilikinya dalam skuadnya, bahkan mengharapkannya untuk pergi. Menurut Ronaldo, seluruh klub melakukan hal yang sama.
Mereka berpaling darinya ketika dia membutuhkan pengertian. Mereka mengobarkan rumor ketika dia membutuhkan kedamaian. Dan yang lebih buruk lagi, ancaman Ronaldo untuk membeberkan semua yang telah terjadi dalam sebuah wawancara berujung pada ketidaksepahaman antara dia dan agennya, yang membuat hubungan mereka yang telah terjalin selama 1 dekade berakhir, yang juga membuat usahanya untuk menemukan klub baru semakin sulit, dan akhirnya membuat Ronaldo terjebak di United, di mana Ten Hag yang putus asa untuk menegaskan dominasinya pada akhirnya hanya mempermalukannya, mencadangkannya berulang kali, terkadang memasukkannya dengan hanya beberapa menit tersisa dalam pertandingan, dan akhirnya mengambil alih semuanya dalam pertandingan melawan Tottenham. Dia berulang kali memerintahkannya untuk melakukan pemanasan, tetapi tidak pernah memasukkannya sebagai pemain pengganti, dan kemudian mencoba untuk memaksanya untuk masuk dengan hanya waktu tersisa 2 menit, yang membuat Ronaldo mengamuk dan berjalan ke arah terowongan sebelum pertandingan berakhir. Dan dia dipaksa berlatih sendiri sebagai hukuman. Sejujurnya, sangat mengesankan bagaimana bahkan di tengah semua kekacauan ini, ia masih memiliki kontribusi gol terbanyak kedua di tim di bawah Marcus Rashford. Tetapi terlepas dari itu, ketika 1 bulan kemudian, Ten Hag mulai menjustifikasi setiap ketidakhadirannya dengan penyakit misterius yang tidak ingin ia jelaskan lebih lanjut. Dan tiba-tiba, wawancara itu diumumkan. Sekarang saya pikir tidak ada gunanya membahas lebih dalam tentang hal-hal yang dikatakan Ronaldo. Maksud saya, wawancara ini dengan mudah menjadi topik yang paling banyak dibicarakan di dunia selama beberapa pekan. Tetapi terlepas dari semua itu, ia hanya mengklaim bahwa ia merasa telah dikhianati, bahwa sejak kedatangannya, banyak orang yang tidak menginginkannya di sana, bahwa Ten Hag tidak menghargai, dan bahwa klub tidak mempercayainya saat ia mengatakan kepada mereka bahwa putrinya sakit. Tetapi di atas semua itu, dia mengklaim bahwa infrastruktur klub tertinggal 1 dekade dari apa yang dimiliki oleh Juventus dan Real Madrid, bahwa tidak ada investasi apapun. Menyerang keluarga Glazer sekali lagi, dengan mengatakan bahwa pemilik tidak peduli dengan Manchester United, dan menyebut jika United saat ini tidak lebih dari klub yang hanya difungsikan untuk meraup keuntungan mereka. Dia juga mengatakan bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk menutup jarak dengan tim-tim lain di 6 besar. Dan akhirnya menambahkan bahwa jika satu-satunya cara agar klub dapat berkembang adalah dengan mengorbankan dirinya sendiri, maka tidak akan menjadi masalah baginya untuk menjadi orang pertama yang pergi. Namun yang ganjil adalah di hari yang sama ketika diumumkan bahwa kontraknya telah diakhiri dengan kesepakatan bersama, juga diumumkan bahwa setelah bertahun-tahun mendapat protes dari para penggemar, keluarga Glazer akhirnya setuju untuk menjual klub. Namun saya pikir cukup adil untuk mengatakan bahwa dalam banyak hal, wawancara ini menjadi bumerang. Karena seperti biasa mesin media bekerja ekstra untuk membuat Ronaldo terlihat seburuk mungkin. Dan dengan Piala Dunia yang dimulai hanya 2 hari setelah pemutusan kontraknya, semuanya menjadi tidak terkendali. Setiap konferensi pers selalu Ronaldo. Tidak peduli beberapa kali ia memintanya untuk berhenti mengganggu rekan-rekan setimnya dengan pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupannya. Dan sekali lagi hal ini menjadi masalah baginya. Penampilannya tampak semakin buruk di setiap pertandingan. Dan pada saat dia bermain melawan Korea Selatan, itu adalah sebuah bencana. Alih-alih memberikan banyak gol, dia justru terlibat dalam beberapa kesalahan yang sangat memalukan. Dan pada menit ke-66, hal yang tidak terbayangkan terjadi. Ronaldo ditarik keluar dalam sebuah laga di Piala Dunia, dan dia terlihat sangat kehilangan semangat. Dan tentu saja untuk memperburuk keadaan, sekali lagi, media membesar-besarkan semuanya di luar nalar, dengan menggunakan sebuah potongan video di mana dia tampak marah saat digantikan untuk mengadu domba dirinya dengan sang manajer Fernando Santos, yang mana sebenarnya Ronaldo hanya berbicara tentang seorang pemain Korea Selatan yang mencoba untuk mendorongnya keluar dari lapangan. Terlepas dari itu, tidak masalah. Pertandingan berikutnya adalah pertama kalinya dalam 22 tahun terakhir Portugal memulai pertandingan sistem gugur tanpa Ronaldo sebagai pemain inti. Itu merupakan salah satu momen terendah dalam karirnya,
Dan itu menjadi lebih buruk ketika Portugal meraih kemenangan besar dalam sejarah mereka. Apalagi pemain pengganti Ronaldo, Gonçalo Ramos, mencetak hat-trick. Bahkan ketika Portugal tersingkir, sepertinya tidak ada yang dapat menghilangkan nama Ronaldo dari berita utama. Dan 12 hari setelah turnamen berakhir, kegilaan Ronaldo mencapai puncaknya. Ia mengumumkan bahwa ia telah mencapai kesepakatan dengan Al Nassr, sebuah klub asal Arab Saudi. Pada saat itu, hal ini dianggap sebagai titik terendah. Beberapa orang mengkritiknya karena gajinya yang tidak masuk akal yang membuatnya menjadi pemain dengan bayaran tertinggi dalam olahraga ini. Yang lain mengejeknya karena fakta bahwa beberapa tahun yang lalu dia sendiri telah mengolok-olok para pemain karena pindah ke Timur Tengah. Namun di atas semua itu, ia merasa seperti sudah menyerah. Namun tidak ada yang dapat memprediksi alur cerita selanjutnya dalam drama epik ini. Maksud saya jangan salah sangka. Untuk beberapa saat, hal-hal yang terjadi tampak semakin memalukan. Meskipun ada beberapa momen keren dan meskipun sangat mengesankan betapa dekatnya dia dengan puncak klasemen pencetak gol meskipun hanya bermain dalam 3 bulan terakhir musim ini, sulit untuk membuat semuanya terlihat bagus. Karena pada akhir musim, Al Nassr entah bagaimana turun ke posisi kedua dan tersingkir dari setiap kompetisi piala. Dan saya tidak habis pikir ternyata ada yang benar-benar mengharapkan Ronaldo untuk menyelesaikan tahun ini tanpa piala sama sekali. Dan itu hanya memperburuk keadaan karena United sebenarnya tampil cukup baik. Tidak hanya finish di posisi 3 besar liga, tetapi mereka bahkan meraih gelar pertama mereka dalam beberapa tahun, meskipun hanya piala liga. Tetapi tentu saja ada beberapa momen buruk dalam perjalanannya, seperti kekalahan 7-0 dari Liverpool, atau fakta bahwa pemain pengganti Ronaldo, Weghorst, hanya mampu mencetak 2 gol dari 31 pertandingan. Tetapi itu tidak cukup untuk membungkam semua kritik. Dan bahkan ketika pemain-pemain besar berdatangan di liga ini, perlu beberapa saat sebelum segalanya menjadi lebih baik. Jujur saja, semua keraguan hinggap setelah kekalahan besar di pramusim dari Benfica dan Celta Vigo. Sempat terbesit bagaimana dia bisa bangkit dari keterpurukan itu. Tetapi kemudian, yang terjadi sungguh mengejutkan dunia. Karim Benzema, Neymar, Riyad Mahrez, Firmino, Sadio Mane, Brozovic, dan N'Golo Kante, mereka berdatangan ke Liga Arab. Dan jika beberapa bulan yang lalu ada orang-orang mengejek Ronaldo atas klaimnya bahwa Liga Saudi akan menjadi salah satu kompetisi terpopuler di dunia, sekarang mereka benar-benar cemas. Dan faktanya, hanya dalam 6 pertandingan pertama di musim ini, ia telah mencetak 6 gol dan membawa Al Nassr meraih gelar juara Piala Champions Arab pertama mereka dalam kurun waktu 20 tahun setelah debutnya di kompetisi ini. Dan begitu kompetisi liga dimulai, ia terus memberikan penampilan luar biasa. Sepertinya setiap bulan ia dinobatkan sebagai pemain terbaik di liga. Bahkan di tim nasional, kedatangan pelatih baru Roberto Martinez telah membuatnya diperkenalkan kembali sebagai pemain bintang tim, membawa tim lolos ke Euro tanpa satupun kekalahan berkat 10 golnya dalam 9 pertandingan. Dan kemudian di tahun baru, ia telah mengoleksi 29 gol hanya dalam 18 pertandingan di Liga bersama Al Nassr. Tidak hanya mengungguli pemain-pemain baru lainnya di Liga, menjadi pencetak gol terbanyak dan pemberi assist terbanyak di Liga, tetapi juga membuatnya mengoleksi 54 gol dalam 1 tahun. Ia menjadi pemain tertua yang memenangkan penghargaan pencetak gol terbanyak di dunia, mengungguli orang-orang seperti Mbappe, Harry Kane, dan Erling Haaland. Kemudian yang membuat lebih baik, fakta bahwa pada saat itu seluruh skuad Manchester United telah terlibat dalam jumlah gol liga yang jauh lebih sedikit daripada Ronaldo seorang diri, jumlah gol lebih sedikit daripada klub mediocre Luton Town. Dan untuk Ten Hag, ya, anggap saja pada musim itu di musim yang sama David Moyes memiliki rekor yang lebih baik. Sekian cerita kali ini. Silahkan like, komen, dan bagikan videonya. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa minggu depan.